Makna hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hai sahabat Pancasila, apakah kalian sudah mengetahui makna kata hak dan kewajiban? Hak adalah kewenangan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Sedangkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi ada 3 komponen penting yang harus kalian ingat dalam mendefinisikan arti atau makna hak asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar, hak yang dimiliki oleh setiap manusia, hak yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia, dan hak yang harus dilindungi, dihormati. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi manusia dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Di sini ada hubungan kausalitas antara KAM dan HAM, hubungan sebab akibat. Jika KAM tidak dilaksanakan dengan baik, maka HAM juga tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaan KAM dan HAM harus dengan harmonisasi atau keselarasan dan keseimbangan. Definisi HAM menurut tokoh dunia Jane Matterson mengatakan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Manusia itu mempunyai hak-hak alamiah, antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak milik, hak memperoleh kebahagiaan, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas tentang harmonisasi KAM dan HAM, bahwa dalam melaksanakan HAM dan HAM itu harus ada keseimbangan dan keselarasan. Jika KAM tidak dilaksanakan dengan baik, maka hak asasi manusia pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena KAM dan HAM itu ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ciri-ciri khusus HAM pertama yaitu hakiki. Setiap orang sejak lahir atau di dalam kandungan itu sudah mempunyai hak asasi manusia universal, bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan agama, ras, budaya, gender, dan perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, bahwa HAM itu tidak boleh dihilangkan, tidak dapat dibagi. Kita tidak perlu membagikan hak asasi manusia kita kepada orang lain, karena setiap manusia pada dasarnya telah memiliki hak asasi masing-masing. Macam-macam HAM menurut konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada hak hidup yang diatur dalam pasal 28A di dalam UUD 1945 dan juga diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain hak hidup ada hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Untuk hak anak ada di dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 dan dijelaskan dalam pasal 52 sampai 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Inilah serangkaian macam-macam HAM menurut konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sedangkan pasal 28I konstitusi kita dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa ada beberapa hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Apa saja hak itu? Antara lain hak hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak
menyampaikan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Serangkaian hak itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kewajiban asasi manusia. Ada beberapa contoh kewajiban asasi manusia yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada di dalam pasal 67 dan pasal 69. Di pasal 67 dijelaskan bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib dan patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia. Selain kewajiban tersebut, ada kewajiban lain, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ada di dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kedua macam tersebut adalah beberapa contoh kewajiban asasi manusia yang wajib dihormati, wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Ternyata dalam pelaksanaannya, hak dan kebebasan itu dibatasi. Siapa yang membatasi? Yaitu aturan perundang-undangan. Kenapa dibatasi? Dalam rangka menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Contoh, hak berpendapat itu dibatasi dalam undang-undang agar hak atau kebebasan berpendapat tersebut tidak mengganggu hak orang lain.